got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that thing hold fast, I'm the block, bitches on the line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadi Fitri. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas TI3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review database tugas akhir dengan judul Aplikasi Aspirasi dan Apresiasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Politeknik Negeri Bengkalis berbasis website oleh Kak Isninda Rahmaini. Baik, sebelum kita membahas tentang database-nya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih aspirasi mahasiswa itu? Aspirasi mahasiswa adalah berbagai tuntutan dari mahasiswa yang dikemas dalam ide kreatif untuk mengusulkan proses perubahan atas suatu hal. Aspirasi mahasiswa dianggap baik manakala disampaikan tidak hanya secara lisan namun juga tertulis. Nah, rata-rata aspirasi yang disampaikan itu berupa harapan dan keluhan. Aspirasi berguna sebagai bahan evaluasi dan deteksi dini terhadap kelemahan sistem kualitas perguruan tinggi untuk menjadi lebih baik. Penyampaian aspirasi mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis masih menggunakan secara manual oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Mekanisme yang digunakan menyiapkan kotak aspirasi dan kertas lalu mengunjungi mahasiswa di setiap kelas. Mahasiswa diberikan selembar kertas untuk menuliskan aspirasi mereka yang akan disampaikan, kemudian memasukkan kertas tersebut ke dalam kotak aspirasi yang sudah disediakan oleh BEM. Nah, terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan metode ini. Contohnya yaitu metode ini memakan banyak waktu untuk menampung aspirasi dari banyak mahasiswa, dan juga mahasiswa tidak dapat memeriksa dan update aspirasinya yang telah mereka sampaikan atau aspirasi dari mahasiswa yang diterima. Dan juga aspirasi yang diterima tidak terkelola secara terstruktur. Maka dari itu, diperlukanlah sebuah aplikasi aspirasi dan apresiasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Politeknik Negeri Bengkalis berbasis website, yang nantinya sebagai tempat bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi atau keluhan dan apresiasinya supaya mudah dalam proses pengelolaan data. Baik, berikut ini adalah review database berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Ada 6 entity yang terdapat dalam diagram tersebut. Yang pertama yaitu user. Entitas user digunakan untuk mengelola data pengguna sistem, memastikan autentikasi dan menyediakan akses sesuai level pengguna. Atribut yang terdapat dalam user itu ada ID, kemudian foto, name, nama, jurusan, email, password, dan level. Kemudian ada Aspima. Entitas Aspima berfungsi untuk mengelola laporan, aspirasi, atau dokumen yang dikirim oleh pengguna. Atribut dalam Aspima itu ada ID Aspima, cover, name, nama, jurusan, pilihan, isi Aspima, foto, judul, kategori, dan status. Kemudian ada jurusan. Entitas jurusan menyimpan data mengenai jurusan atau fakultas yang terkait pengguna atau laporan. Kemudian ada kategori. Entitas kategori digunakan untuk mengelompokkan laporan berdasarkan jenis atau topik tertentu. Kemudian ada status. Entitas status mengelola informasi terkait status laporan seperti apakah laporan sedang diproses, ditolak, atau selesai. Kemudian yang terakhir ada komentar. Nah, komentar itu memberikan status tanggapan atau sebuah komentar. Nah, dari diagram tersebut terdapat user. Nanti dari user ini akan mengirim sebuah aspima atau laporan, kemudian laporan tersebut akan memiliki jurusan dan kategori. Kemudian dari laporan tersebut akan memiliki sebuah status. Nah, dari satu laporan itu dapat menerima banyak komentar nantinya. Oke, selanjutnya itu adalah perancangan database.
Panjangan database itu dibuat dari 6 entity yang tadi ada pada diagram. Yang pertama itu ada tabel user, dan ini adalah rancangannya. Kemudian ada tabel ASPIMA, kemudian ada tabel status, dan yang keempat tabel jurusan. Kemudian ada tabel kategori, dan terakhir ada tabel komentar. Nah, dari sini kita akan membuat menjadi CDM. Ini adalah hasil dari CDM-nya. Kemudian ini adalah hasil dari PDM-nya. Nah, kemudian dari PDM akan kita ekstrak menjadi SQL. Caranya yaitu kita klik database, kemudian di dalam database itu klik generate database. Nah, kemudian di database generation kita atur directory di mana tempat yang file tersebut akan kita simpan, dan kemudian kita edit nama filenya. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah kita klik OK, kita generate file sudah tampil, maka file SQL itu sudah jadi. Nah, setelah file SQL sudah jadi, kita harus mengimpornya melalui phpMyAdmin. Nah, melalui phpMyAdmin tersebut, setelah kita import, barulah kita bisa memasuki ke langkah berikutnya, yaitu membuat user dan hak akses. Tapi sebelum kita membuat user dan hak akses, kita harus mengisi tabel ya dari file dari SQL yang telah kita buat. Nah, karena tabel yang kita buat itu masih kosong, jadi kita isi terlebih dahulu, baru kita membuat user dan hak akses. Nah, baik, kita langsung saja ke cara pembuatan user. Setelah kita mengisi tabel, tentunya kita harus keluar dulu dari database kita. Nah, yang pertama itu keluar, kemudian kita login ulang, kemudian buat sebuah user baru dengan nama terserah itu namanya, dan di sini saya membuat nama Nadia Aster dan dengan password 123456778. Nah, cara membuatnya, perintahnya ini create user Nadia Aster add localhost identified by 123456778. Oke. Nah, kemudian klik enter. Nah, perintah di atas akan membuat user baru dengan nama Nadia Aster dengan password 123456778, di mana aksesnya hanya dari localhost. Baik, setelah kita membuat user, selanjutnya kita akan membuat hak akses. Nah, ada beberapa tingkatan hak akses. Yang pertama itu tingkatan aksesnya adalah select user Nadia Aster sebagai administrator, tetapi hanya dapat melihat data saja. Perintah on bintang titik bintang itu sama dengan dapat mengakses semua database, kecuali on db ASPIMA-BEM titik bintang itu artinya hanya database DB ASPIMA-BEM yang dapat diakses. Nah, to Nadia Aster dapat ditulis to Nadia Aster add persen atau to Nadia Aster add localhost. Nah, kemudian ini dapat dilihat perintahnya. Kemudian kita di sini setelah kita buat, kemudian kita klik enter, maka setelah keluar query OK, berarti perintah tersebut berhasil. Nah, kemudian yang harusnya kita lakukan itu adalah logout dari user root. Ini klik atau kita ketik quit, kemudian kita login dengan user baru untuk dilakukan pengujian validitas. Masuk dengan user baru Nadia Aster tadi, kemudian kita buat kayak gini, terus kita masukkan passwordnya. Maka kemudian kita klik enter. Nah, kemudian panggil nama basis data yang akan dimodifikasi melalui perintah use, dan kita coba dengan menambahkan data baru pada tabel melalui perintah SQL insert. Nah, di sini saya mencoba masuk ke
database yang telah saya buat tadi. Ini use DB ASP5BEM. Kemudian pada database tersebut kita coba masukkan perintah insert. Apakah bisa kita menambahkan data ke dalam SQL atau database tersebut. Nah, terlihat di sini terdapat error. Nah, kata-katanya insert comment Daniel to user Nadia Aster at localhost for table DB ASP5BEM user. Nah, itu artinya kini di sini kita belum mendapatkan hak akses untuk menambahkan data. Perlu diingat di sini kita hanya membuat select. Nah, select ini hanya untuk dapat melihat data saja, tidak untuk menambahkan dan yang lain-lain. Maka yang selanjutnya harus kita lakukan untuk bisa menambahkan data ke dalam database itu adalah menambah hak akses atau privilege ke user DB ASP5BEM dengan hak akses insert agar bisa menambahkan data dengan cara keluar terlebih dahulu dan login kembali sebagai root. Selanjutnya masukkan perintah grant select kemudian insert on DB ASP5BEM to Nadia Aster at localhost dan klik enter. Nah, kemudian seperti tadi logout dari user root, kemudian login lagi ke user baru untuk dilakukan pengujian validitas. Kemudian kita masuk dengan user baru, ini Nadia Aster tadi, kemudian kita masukkan passwordnya 1345678. Nah, terus kita masuk lagi ke SQL yang telah kita buat tadi, use DB ASP5BEM. Nah, di situ kita akan coba lagi memastikan apakah hak akses tadi sudah berubah untuk bisa menambahkan atau belum. Nah, di sini saya mencoba menambahkan data lagi dengan perintah insert into user values ini ke dalam SQL dan ternyata berhasil. Very okay. Nah, di sini kita lihat ada penambahan dari data yang saya tambah tadi. Ini dia. Data yang saya tambahkan tadi sudah tertambah ke dalam SQL yang kita buat. Oke, dan di sini kita hanya bisa menambah dan melihat saja. Kita tidak bisa mengupdate, menghapus, create, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan itu kita harus menambahkan hak akses lagi. Nah, untuk melakukannya itu kita harus menambahkan semua hak akses yang ada. Nah, di sini saya menggunakan perintah grant select, insert, delete, create, update on DB ASP5BEM to Nadia Aster at localhost. Nah, di sini kita akan bisa melihat, kemudian menambah, kemudian menghapus, kemudian membuat dan mengupdate data yang ada di SQL kita. Karena kita telah menambahkan hak akses untuk melihat, menambah, menghapus, meng-create, dan mengupdate. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, kita logout dulu dari user root, kemudian login lagi ke user baru. Nah, kemudian untuk memastikan apakah perintah tadi sudah berhasil atau belum, saya di sini coba menambahkan coba mengupdate user. Ini saya ketik update user. User ini nama tabel yang akan saya tambahkan, yang akan saya update. Ini terdapat set nama Aster Bunga where user ID 1005. Nah, di sini yang pertama tadi kan nama saya kan yang di tabel ID 1005 itu kan hanya Aster saja nih, hanya Aster saja. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi Aster Bunga. Nah, setelah saya update, saya klik enter dan saya lihat isi tabelnya itu sudah berubah. Namanya menjadi Aster Bunga. Maka dapat disimpulkan dari sini pengelolaan database
Dimulai dengan review untuk memastikan struktur data sesuai kebutuhan sistem. Pembuatan CDM berfokus pada kebutuhan konseptual, sementara PDM menyusun detail teknis seperti tipe data dan relasi. Konversi PDM ke SQL kemungkinan mengimplementasikan struktur database pada DBMS melalui perintah pembuatan tabel dan pengaturan constraint. Terakhir, pembuatan user dan pengaturan hak akses dilakukan untuk menjaga keamanan dan memastikan pengguna hanya dapat melakukan tindakan sesuai kebutuhan. Semua langkah ini memastikan database terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention, guys. Bye-bye.